Oke, halo, selamat siang, Koi Lover dan Bless People semuanya. Nah, mohon maaf teman-teman, mungkin karena juga kendala keterbatasan waktu dan memang kita sendiri pun juga agak padat beberapa bulan terakhir ini. Jadi beberapa project kolam yang sudah running, yang sudah selesai, kita belum sempat upload ya, Val ya. Iya. Dan memang tim Bless Channel sendiri pun sekarang hanya tinggal Noval dan Debri. Tadinya ada Norma, ya memang Norma memutuskan untuk resign dan sekolah lagi. Saya juga senang kalau dia bisa lebih maju. Tapi Norma masih membantu di administrasi waktu posting, waktu thumbnail, waktu menentukan topik ya, edit video. Norma masih bantu-bantu lah. Nah, cuman intinya kali ini saya mau bahas dulu yang di Bekasi. Yang Bekasi itu kita belum sempat upload ya. Memang saat saya dikontak oleh beliau awal itu, kebetulan saya waktu kalau nggak salah inget itu lagi di Semarang atau kemungkinan kayaknya lagi di luar kota lah. Cuman di luar Jakarta intinya seperti itu. Nah waktu itu tim leader dan Santo yang saya minta untuk survei. Santo juga laporan ke saya, memang waktu itu bentuk kolam yang lamanya itu mirip kolam-kolam kita yang kayak kuburan itu. Yeah. Jadi nanti foto lamanya tolong ditampilin ya. Terus Santo masih ingat tuh video call dengan saya, Pak, waduh ini lahannya sempit, kemudian memanjang. Nah tujuan apa sih sebetulnya kita survei ke lokasi itu? Supaya kita bisa mengetahui lapangan teman-teman, dan saya dan tim Bless pun ini bisa berkreasi, bisa memberikan ide, bisa memberikan tema konsep yang maksimal gitu loh. Memang dari foto video biasanya saya udah bisa kasih gambaran kalau mungkin yang masih tanya-tanya atau apapun itu ya. Tapi kalau memang sudah serius dan mendekati deal, biasanya kita memang harus untuk survei ke lapangan, ke lokasi. Nah singkat kata saya ngomong sama Santo, udah kamu bikinin Dena set plan. Jadi Dena plan ini seperti ini contohnya, Val. Jadi nanti biasanya lokasi itu oleh tim sipil saya atau apa digambar. Kalau saya yang ke lokasi ya saya gambar sendiri. Ini hanya menentukan untuk layoutnya dulu. Kolamnya mau komposisinya seberapa besar, filternya komposisinya mau seberapa besar, sisanya mau diapain nih. Oh ini ada yang untuk taman nih. Oh ini yang bisa jadi gazebo nih. Oh ini yang nanti bisa jadi landscape. Nah seperti itulah memang kebiasaan dan ciri khasnya dari Bless. Makanya terus terang kadang kalau mohon maaf sekali lagi, ada beberapa yang kontak kita cuman, Pak pokoknya saya buatin asal kolam aja Pak, yang murah-murah dan segala macam. Biasa ngomong dengan memberikan penjelasan sebisa saya. Intinya kita bukan tipe seperti itu gitu loh. Jadi kalau teman-teman memang kepengen bikin sekedar kolam, pokoknya kolamnya ngasal, yang penting ada kolam koi, yang penting kotak, yang penting ada air terjun, sebetulnya kalau panggil kita rugi gitu loh, karena harganya pun pasti harga yang spek sama seperti yang customer yang lainnya. Nah singkat kata, saya waktu itu diskusi dengan Santo dan tim, ini kayaknya temanya memang harus ada minimalisnya, harus ada naturalnya. Karena kalau minimalis full semua, kaku, dan jadi gini, manjangnya dapat, lebarnya nggak dapat. Saya lupa nanti lebarnya itu berapa, kayaknya nggak salah tuh lebar bersih kolam itu cuman sekitar 1,7 sampai 1,8, 2 meter aja lebarnya nggak nyampe. Nah itu menjadi PR bahwa saya nggak mau nanti bentuknya aneh atau kaku seperti itu. Nah singkat kata, saya bicara dengan customer, saya berikan RAB-nya, saya berikan ilustrasi-ilustrasi seperti ini, apa oke, cocok harga, deal, tanda jadi masuk, saya mulai gambar seperti ini. Jadi sekali lagi mohon maaf, banyak yang minggu kemarin juga kontak saya, nanya harga, setelah harga saya kasih, Pak bisa tolong digambarin dan segala macam. Saya bilang sorry nggak bisa. Harganya cocok dulu nggak? Kalau sudah harga cocok, gambaran secara lisan biasanya saya per telepon sudah sampaikan. Baru kita nanti bisa konsepkan, matangkan, desainkan dan segala macam. Karena mohon maaf sekali teman-teman, pengalaman dari beberapa tahun yang lalu, mungkin karena saya jadi orang terlalu baik juga, orang nggak kenal baru nanya udah saya gambarin. Orang nggak kena baru nanya harga-harga doang, kepo-kepo doang, saya desainin. Itu capeknya luar biasa dan saya makin merasa bahwa kok malah nggak dihargai gitu loh. Nah sekarang kalau memang yang nggak bener-bener serius dan nggak ada tanda jadi masuk, mohon maaf, saya nggak mungkin mau desainin atau gambarin atau apapun. Bahkan konsultasi pun saya juga nggak mau. Sekali lagi teman-teman mohon dimengerti bahwa kita profesional kerja. Saya yakin teman-teman kalau misalkan kerja di bidang apapun, saya minta effort yang lebih, tapi teman-teman nggak dapat apa-apa, nggak dapat kepastian apa-apa, juga pasti akan ibaratnya nggak mau lah seperti itu. Nah oke, sekarang kita lanjut. Desainnya seperti ini Val, nanti kamu tampilin. Jadi dari kolam yang lama, desainnya udah di ACC oleh customer, istri beliau juga ACC,
kemudian kita mulailah progres seperti biasa. Jadi teman-teman nanti kalau nanya progresnya kayak apa Pak? Ya namanya bongkar kolam itu seperti apa sih? Namanya gali tanah itu seperti apa sih? Kemudian struktur pembesian itu kayak apa? Kemudian nanti backcasting untuk cor utama seperti apa? Kemudian nanti untuk pemipaan seperti apa? Konstruksi baru final seperti apa? Sampai ke finishing, running, setting pedia sebetulnya sekali lagi sama teman-teman. Mau di project A, B, C, standarnya Blaze itu sama gitu loh. Jadi cuman kadang kita tuh bisa shoot, kadang kita bisa enggak, tergantung jadwalnya saya dan tim Blaze Channel dan tim leader yang di lokasi proyek juga gitu. Nah teman-teman mohon dimaklumin, mungkin teman-teman punya referensi beberapa YouTuber lain, harus dibedakan juga bahwa ada yang memang konten kreator, ada yang pond builder atau dealer seperti kami. Nah sekali lagi teman-teman, kalau kita membuat vlog seperti ini contohnya, saya nggak peduli yang mau nonton berapa orang, berapa ratus, berapa ribu, berapa juta, saya nggak peduli. Karena ini sebetulnya hanya sebagai dokumen dan untuk portofolio, ini loh hasil-hasil karya kita seperti ini. Kalau ada customer yang minta ke saya, kurang lebih ibaratnya nanya, Pak kayak apa sih kolam mineral, saya tinggal kirim-kirim link. Jadi saya bukan, mohon maaf, bukan nggak peduli dengan netizen, enggak, karena kita bukan konten kreator. Nangkep ya? Bahkan kalau kita kayak kemarin ke HFF, ke teman kita, ke dealer lain, mungkin ketemu pond builder lain, nanti mungkin doakan akhir bulan izin Mas Tris, Mas Afif, Tosin Koi, kita mungkin akan collab bareng juga. Itu juga bukan konten. Itu pas kebetulan kita bertiga ini kok delalah punya project semua bareng satu lokasi. Di satu lokasi di Navapak semua, aneh kan? Padahal kita 3 pond builder yang berbeda, kita 3 punya karakter dan ciri masing-masing. Dapatnya di situ, itu satu bukti lagi bahwa ada yang suka A, ada yang suka B, ada yang suka C. Padahal kita ibaratnya ya sama-sama kompetitor sebetulnya kalau saya bilang. Tapi saya dengan Mas Tris, saya dengan Mas Afif ya, itu sangat baik sekali. Bahkan beberapa case itu saya banyak dibantu beliau-beliau. Blaze Channel pertama kali berdiri, dibuat, salah satu referensi YouTube yang saya tonton, Tresno Koi. Iya kan, saya ngomong sama anak-anak ini loh bagus. Mas Tresno ini menjelaskannya sederhana, makanya saya pun juga sudah nggak mau menerangkan yang jelimet-jelimet, karena masukan dari beberapa customer juga, dia jangan kebanyakan jelimet sama teori, udah kamu tunjukin aja hasilnya, kamu tunjukin desainmu, kurang lebih seperti ini, masalah harga tinggal cocok-cocokan. Itu yang ngasih masukan customer loh malahan. Jadi saya kadang ngomong edukasi yang terlalu belibet, yang terlalu detail, buat customer itu nggak pakai gitu loh, karena customer udah suka dengan konsepnya, suka desainnya, cocok harganya, selesai gitu loh. Justru nanti yang detail-detail ribetnya yaitu urusan kita seperti itu. Nah ini mumpung ya kemarin juga Debri malam ya, ini mohon maaf sekali lagi ya. Jadi ini mungkin buat teman-teman pond builder ataupun yang mungkin pekerja seni juga bisa dijadikan acuan. Saya nah ini data ini sekali lagi dari yang statistik. Dalam artian statistik ini setiap minggu itu saya biasanya minta laporan dari Debri, dari tim Blaze Koi maupun dari tim Blaze Pond ataupun Blaze Bird. Ini contoh ya. Dalam satu minggu teman-teman ya, itu rata-rata yang nanya-nanya, Pak mau buat kolam harga berapa, Pak mau buat kolam harga berapa, itu satu minggu bisa 8-10 orang. Jadi kalau di rata-rata sehari minimal 1 atau 2 orang, tiap hari selalu ada yang nanya. Tapi sekali lagi, itu apakah prospek buyer semua Pak, prospek customer? No. Nah, saya lanjutin nih. Artinya dalam 1 bulan itu ada sekitar 30-40 orang yang tanya-tanya doang. Dan ini sebagian orang-orang ini menyebalkan. Pak harganya berapa? Sekian per meternya. Oh saya pikir boleh 1 juta. Oh saya pikir murah Pak. Oh kirain murmer. Kalau murmer saya mau buat. Mau nyebelin begitulah. Nah biasanya kalau yang jelei-jelei seperti itu, saya langsung encet. Saya udah nggak mau bahas. Pak saya bisa Blaze Koi masih bisa bikin kolam Pak, saya encet. Loh kita memang sampai sekarang masih bikin, nanyanya masih bisa bikin kolam Pak. Nah jadi gitu Pak, contohnya mau bikin kolam tapi budget-budget yang murah bisa nggak? Nah yang intinya gitu-gitu saya langsung skip aja, karena memang terus terang itu bukan target market kita seperti itu. Nah nanti dari 30-40 orang sebulan itu, yang serius itu 5 orang sampai 10 orang. Sudah ke arah serius itu biasanya telepon dengan saya, kirim-kirim video lokasi, harga mereka sudah tahu. Oh, kurang lebih budgetnya memang masuk. Pak, ini loh Pak, halaman saya di sini, rumah saya di situ. Itu sebulan antara 5 sampai 10 orang. Apakah itu deal semua? Tidak.
Kemudian dari 5 sampai 10 orang itu dalam 1 bulan yang sudah serius, dealnya paling 1 sampai 3 orang sebulan. Jadi kalau setahun bayangin, yang nanya-nanya ada ratusan orang, ribuan orang, yang deal ya cuman puluhan. Tapi ngapain kita mikirin ratusan atau ribuan yang nggak serius? Fokus kita adalah ke yang benar-benar serius seperti itu. Jadi statistik ini untuk menunjukkan kita mau kemana sih marketnya, kita mau fokus di mana, ini penting teman-teman. Jadi saran saya kalau kita ngerjain apapun itu, data, statistik dan lain-lain itu harus juga diperhitungkan. Nah ini referensi, sumber referensi yang paling bagus sampai sekarang itu referensi dari customer lama dan project lama. Jadi yang sudah pernah buat kolam, yang sudah bikin kolam, saudaranya mau buat, temennya mau buat, tetangganya mau buat, itu banyak di referensi ke Blast. Makanya kan saya selalu bilang ke tim Blast, waktu kita dapat project, kasih yang terbaik. Supaya kenapa? Itu sudah promosi yang nantinya akan menjadi bola salju. Orang kalau suka dengan desain kita, orang kalau puas dengan kita, nggak usah kita mintain tolong untuk cerita. Mereka begitu ada case, dia ingat, oh ya, bikinnya ke Blast aja. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, yang kedua yang sekitar 30% prosentasenya, ini puji Tuhan bagus juga dari YouTube. Jadi yang tugasmu, tugasnya Norma, tugasnya Debri, salah satunya kita bikin vlog begini, itu dari YouTube. Nah, yang sosmed yang lain, IG, Facebook, TikTok, dan lain-lain, ini 0%. Jadi sampai sekarang 0%. Jadi makanya kan saya sering nanya ke kamu, kok ini ada customer mau nanya-nanya kolam, customer mau nanya-nanya koi dari mana? Dari TikTok, dari FB. Kadang saya pesimis bukan apa-apa. Lah ini data sampai sekarang yang dari Facebook sama dari TikTok 0% teman-teman. Oke, nah balik lagi ke Bekasi. Contoh case yang customer Bekasi ini kita dapatnya juga dari YouTube. Jadi beliau nonton vlog kita, nonton gara-gara pekerjaan kita. Dan memang intinya adalah apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang sudah kita konsepkan, desainkan ini kembali lagi sudah komunikasi dengan dua arah dan sudah di ACC oleh customer. Kemarin soalnya sempat ada info dari Aan juga, ada beberapa customer nanya, Pak berarti kalau buat dari Blast itu semuanya harus ngikutin Blast? Tidak gitu loh, tapi kita akan mendesainkan yang terbaik, temanya begini-begini, oke. Nanti kalau sudah ACC semua, intinya kita komunikasi baru kita kerjakan. Kalau belum ada kesepakatan, belum ACC dua pihak, kita pun juga nggak akan mulai kerja seperti itu. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut dan ada sedikit beberapa edukasi yang mau saya sampaikan, kita saksikan dulu cuplikan sinematik dari mulai awal belum kita kerjakan, prosesnya singkat sampai proses finishing dan sampai running. Nah teman-teman, salah satu yang saya mengingatkan sekali lagi, kebetulan waktu kolam sudah running itu ada dua sumber ikan koi yang berbeda. Jadi sumber yang pertama itu adalah dari ikan-ikan lama beliau yang masih sayang. Nah terkadang ini memang customer ini banyak saya temui, bukan masalah kualitas ikan koinya, bukan masalah harganya, tapi ikan ini ada memorinya. Karena dari kolam ini awal sampai sebelum dibongkar sampai sekarang, jujur sebetulnya kualitasnya kurang, saya udah kasih masukan, tapi istri beliau suka gitu loh. Makanya kita sekali lagi harus kasih edukasi ke customer. Jadi teknisnya adalah ikan yang lama masuk kolam dulu, nangkap ya teman-teman ya, kemudian biar tunggu seminggu, setelah proses adaptasi, dites pakan, respon makan bagus semuanya, fed baru kita siapkan lagi untuk ikan-ikan baru yang dari Blast. Nah ini penting sekali teman-teman, karena beberapa case itu
terjadi karena kita hanya faktor menyepelekan. Ah, ini ikan baru, ini ikan lama, yang satu udah di kolam lama, yang satu udah di vet, dah kolam running baru, masukin bareng-bareng semua, cuman dicuci PK dan segala macam, akhirnya jadi masalah. Tapi kalau memang tetap ada yang mau seperti itu, monggo gitu loh. Tapi kalau standarnya di blast dan customer blast, pasti akan saya edukasi dan akan saya aturkan sedemikian rupa. Nah, singkat kata, saat ini ikan lama tuh waktu itu kalau nggak salah 12, terus nambah ikan baru dari blast 8, jadi 20, plus tambah sabah 5. Jadi totalnya saat ini baru 25. Nah, videonya seperti ini, nanti tolong ditampilkan juga, di belakang juga ditampilkan, dan saya juga sangat berterima kasih sekali buat customer Bekasi ini, sangat baiknya luar biasa. Saya sampai kaget ya, Noval, mungkin waktu ada Mas Santo ke Jakarta, kita juga shock ya. Santo tuh mau pamit ke saya sampai takut gitu loh, karena mohon maaf teman-teman, tipe saya adalah kalau sampai ada tim saya atau orang saya yang berani minta ke customer apapun itu, saya marahnya bisa minta ampun gitu loh. Santo sampai takut-takut banget ngomong, Pak Ade maaf nih, saya mau cerita gini-gini, baru berani cerita nih, aku udah madek nih apa gitu loh. Ternyata sama customer dikasih mobil, suruh nyicil semaunya, suruh DP semaunya, mobilnya suruh bawa. Ya ampun, saya kaget. Jadi terima kasih banget atas segala kebaikannya, dan anak-anak juga dikasih banyak, beliau juga sangat welcome sekali. Tuhan yang balas semua kebaikan Ko Adi, istri beserta keluarga. Saya, tim, dan Mas Santo juga sangat berterima kasih sekali. Banyak sekali sebetulnya customer-customer yang saya sebetulnya mau cerita itu juga nggak enak, karena kadang saya ngomong, Pak udah itu anak-anak udah ada jatahnya, nggak apa-apa, ini buat anak-anak, bawa Ko Adi atau apa. Kemarin yang Pontianak, Mas Anam hari terakhir diajak muter ke Singkawang pakai mobil pribadinya, satu tim, diajak makan, diajak keliling, pulang masih diajak ke restoran, masih dikasih oleh-oleh. Jadi intinya terima kasih sekali buat semua kebaikan-kebaikannya, tapi saya ingatkan ya, saya catat sekali lagi, itu tidak harus. Jadi jangan, maksudnya nanti berpikir, oh kalau buat kolam sama blast harus seperti itu, enggak. Tapi kadang ya, itu yang saya bilang, Santo nih cerita ke saya udah dari awal tahun, Val. Makanya kamu kalau konsultasi sama saya nyaranin apa, percayalah bahwa feeling saya itu kadang lebih tajam. Santo tuh awal bulan sudah ngomong gini, Pak saya butuh mobil, kalau nge-grip terus di Jakarta boros, tak beli mobil-mobil X taksi yang murah ya, yang mungkin 50-60. Saya ngomong, lu beli kayak gitu kerjaan, spare partnya, servisnya, dan lain-lain. Udah sabar, Tuhan tahu kapan kamu benar-benar butuh. Saya cuma ngomong gitu. Beneran berjalan 3-4 bulan dapat proyek ini, pulang-pulang selesai proyek, mobilnya malah lebih bagus dari saya sekarang kan. Itu merek apa ya, Pak? Mazda ya. Mazda ya. Mazda. Ya, tahunnya juga lebih baru dari mobil saya kan. Iya. Nah, itu namanya rezeki anak Tuhan ya. Jadi intinya teman-teman, bekerjalah, berusahalah yang maksimal. Nanti masalah hasil, masalah rezeki, masalah berkat, ya biar Tuhan yang tentuin gitu. Karena saya juga bukan apa-apa, saya punya banyak pengalaman bahwa terkadang saya kepengen ini, kepengen itu, kok nggak terwujud, kok nggak terkabul, tiba-tiba udah nggak punya keinginan, Tuhan malah kasih. Jadi saya punya pengalaman pun, Tuhan itu akan kasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Jadi yang penting kita do the best, doa, bekerja yang terbaik, saya yakin hasilnya juga bagus ya. Nah, terima kasih, nanti kita juga akan visit ke sana minggu depan ya. Kebetulan ikan juga udah makan semua, udah mapan, dan kita belum update. Tamannya juga kita kerjain, taman landscape-nya. Kemudian yang decking vertikal kayu di belakang kolam juga itu kita tambahin, kita kerjain sekalian. Sehingga satu area itu ada gazebo, ada taman, ada landscape vertikal kayunya, kolamnya natural semi minimalis. Itu ibaratnya memang menjadi satu paket yang dilihat sangat keren sekali seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman dukung terus channel kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pastikan juga terus nanti update di video-video kami berikutnya. Yang pasti setelah ini kita juga akan terus update, dan sampai ketemu di lain kesempatan, dan see you di next video. Bye bye.